Jadi habis dipetik ini langsung disortir ya Pak ya? Ya langsung Disortir. Hari ini, aku dan Mbak Eni membantu Pak Ahmad memanen salak pondok. Salak jenis ini rasanya manis sejak buah masih muda. Salak pondok menjadi primadona karena lebih produktif dibandingkan jenis salak lain. Beberapa buahnya harus dipangkas dari tandan agar buah lainnya dapat berkembang dan tidak saling berdesakan. Oh iya, waktu terbaik memanen saat umur buahnya 5,5 bulan. Dul yo Pak yo Dul yo. Wah, Ini buat saya Pak. Oh ayo. Kabeh iki. oh ya. Matur nuwun. Yo, nah yo Dul. Yo ya Pak. Yo, hati-hati yo. Sebelum pulang, Mbak Eni sempat bilang akan membuat kejutan kuliner gudeg. Jadi penasaran, gudeg seperti apa kira-kira ya yang dimaksud Mbak Eni? Bumbu gudeg dibuat dari merica, ketumbar, garam, bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit dan jahe. Semuanya akan dihaluskan. Untuk kuahnya menggunakan santan kental. Mbak ini Ya, loh kasih salad sama Bapak. wah kebetulan Dul, ini baru bikin bumbu gudeg nih. Loh, emang enak salad di gudeg? Wah enak Dul, yaudah sana dikupas dulu aja salahnya. Oh, ya Mbak ini. Biasanya, gudeg terbuat dari gori atau buah nangka muda. Aku baru tahu ternyata salak bisa diolah menjadi gudeg. Gudeg nangka biasanya dimasak bersama biji-bijinya. Itu karena biji nangka agak lunak dan masih bisa dimakan. Nah, kalau biji salak tidak ikut diolah jadi gudeg karena terlalu keras. Tugasku mengupas dan mengeluarkan biji salak. Biasanya, gudeg masih dimasak dengan alat-alat tradisional seperti gerabah. Santan dan bumbu-bumbu dimasak dulu sampai mendidih. Mbak, ini salahnya Mbak. Oh ya Dul, makasih. Oh ya. Daging buah salak mudah hancur, jadi cukup sebentar saja merebusnya. Untuk pelengkap, bisa ditambahkan telur ke dalam gudeg. Selanjutnya, ditutup daun jati muda. Daun inilah yang membuat gudeg berwarna merah kecoklatan.
Rasa gudeg salak tidak kalah dengan gudeg nangka muda. Tekstur daging salak juga terasa lebih lembut dibandingkan nangka muda. Ternyata bukan rasanya saja yang enak. Salak juga bisa dimanfaatkan jadi obat alami diare. Kandungan beta karotennya baik untuk nutrisi mata. Salak juga mengandung vitamin C tinggi yang bagus untuk kekebalan tubuh kita. Ular piton bukan ular berbisa, tapi belitanya mampu meremukkan tulang. Walaupun tidak berbisa, aku harus tetap waspada. Gigitan ular piton susah dilepaskan karena rahangnya yang kuat. Aku menggunakan ranting untuk mengalihkan perhatian ular piton. Ranting juga memudahkan menangkap bagian belakang kepalanya. Wah, iki pas kemarau, mesti dia metu golek banyu. Walah, kan. Lho jenengan ngapa to, Mbak, golek aku? Iki lho, aku ki butuh gadung. Lho gadung lagi tak duduk kok. Lah arep digo apa to? Karep nggo gawe kue-kue basah kan lho. Engko tak tak terke wae. Wis teko tinggal, tak ngecok kulos iki. Tenan ya, Bos. Enaknya tinggal di dekat hutan, bisa memanfaatkan beragam sumber daya alam yang ada. Kebetulan, Mbak Ade memintaku untuk mencari gadung sebagai bahan kue. Nah, aku tinggal mencarinya ke hutan. Tanaman gadung memang tumbuh subur di daerah tropis seperti negara kita. Aku ingat, gadung termasuk umbi yang bisa berbahaya dikonsumsi kalau pengolahannya tidak tepat. Gadung mengandung racun yang bisa menyebabkan pusing, mual, muntah, diare dan sesak napas, bahkan kematian. Biasanya, para petani memanfaatkan gadung untuk insektisida alami. Semakin tua umbi gadung, semakin tinggi kandungan dioskorin dan asam sianidanya. Nah, untuk menghilangkan racunnya, aku menggunakan abu. Setelah diperam semalaman dengan abu, gadung dibelas air bersih. Kalau sudah, dikeringkan. Penjemuran biasanya hanya memakan waktu sehari, tergantung dari teriknya matahari. Gadung akan dijadikan pengganti tepung terigu, jadi tidak bisa langsung memakan gadung utuh. Aku harus menjadikan gadung menjadi tepung. Mudah saja kok caranya, tinggal menumbuk sampai halus, lalu diayak atau disaring.
Ternyata Mbak Adel dan Mbak Tika akan mengolah gadung menjadi kue Putri Ayu. Sepertinya menarik. Biasanya aku hanya makan gadung yang dijadikan keripik saja. Mbak Del, ini tepung gadungnya, Mbak. Oh iya, tuan ya Dul. Oh, ya, Mbak. Tepung gadung akan dicampur telur, gula, santan, dan pengembang. Mbak Tika menambahkan perasan daun suji untuk pewarnanya supaya lebih menarik. Ini dia adonan yang siap dicetak. Cetakan sudah dioles minyak kelapa supaya mudah mengeluarkan saat matang. Setelah itu baru adonan Putri Ayu. Adonan dikukus selama kurang lebih 30 menit. Mang, cepetan panas nih, Mang. Mang. Ini seorang nih. Aduh. Aduh. Ini. Nggak, Mang. Udah pada nggak pakai masker, jaga jarak, penuh empet-empetan. Udah jalan dah. Teman-teman, di dalam beraktivitas kita harus selalu menjaga 5M ya. Jadi selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, menjauhi kerumunan. Nah, gitu itu yang harus selalu kita terapkan supaya kita terbebas dari COVID-19.